Intelektual yang gagal itu akhirnya menjadi pembual yang membuat mual. Ditulis oleh Rasto dari siwar.com. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Senarai kalimat yang monumental dari seorang proklamator Bung Hatta yang berusaha mengingatkan kepada seluruh anak bangsa betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran daripada sekedar menjadi pintar dan terampil. Mengingat bangsa ini tidak kekurangan manusia-manusia cerdas dan cakap, tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi manusia-manusia yang menjadikan nilai kejujuran sebagai prinsip hidupnya. Kecerdasan dan kecakapan adalah kerja mekanis yang dapat dilakukan oleh siapapun berdasarkan empiris, sementara kejujuran adalah konsep kerja idealis yang dalam prosesnya cara-cara etis adalah pandangan yang menjadi prinsip paling realistis. Tanpa kejujuran, manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya. Sementara kejujuran akan menuntun manusia melakukan proses untuk mengejar hasil yang baik dan berkualitas. Namun begitu mereka menganggap kejujuran merupakan lorong gelap yang akan menghambat mereka untuk bisa menjadi pejabat. Di samping sudah terlanjur merasakan betapa nikmat menjadi seorang aristokrat. Dengan kata lain, kejujuran bukan pilihan tepat bagi seseorang yang gila hormat dan jabatan. Seperti karakter yang dimiliki banyak politisi, yang demi ambisi menukarkan reputasi, yang demi gengsi semata dan pemuasan hasrat duniawi. Seperti dramaturgi yang tengah dipentaskan saat ini oleh salah satu partai yang berkolaborasi dengan seorang figur tenar sebagai pribadi culas dan berkarakter antagonis. Dalam satu kesempatan dia mengatakan tidak mau menjegal pencalonan Prabowo jika maju sebagai kandidat capres dengan alasan bahwa Prabowo sebagai promotornya. Tapi ketika datang tawaran dari partai yang akan mengusungnya menjadi capres, dia mudah lupa atas apa yang pernah diucapkannya dengan mengatakan, "Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan." Demikian dikatakan Anies kepada Reuters dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip Kompas.com pada Jumat 16 September 2022. Anies pernah mengeluarkan pernyataan akan mencabut izin reklamasi kalau dia terpilih sebagai gubernur. Kenyataannya pada awal Juni 2019, Anies menerbitkan IMB reklamasi yang berjumlah 1.000 lebih. Anies pernah berjanji tidak akan melakukan penggusuran atas rumah warga. Namun kenyataannya dengan bantuan 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan PPSU, Anies menggusur perumahan di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 yang notabene adalah para pendukung Anies sendiri. Banyak hal lagi yang dilakukan Anies berkenaan janji kampanyenya yang tidak pernah ditepati. Silakan para pembaca untuk mengeceknya sendiri. Seperti pepatah yang mengatakan, kenalilah kebohongan maka akan diketahui siapa individu, kelompok atau partai yang menjadi pendukungnya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Nasdem adalah partai yang ngotot dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yang membuat kita semakin mengerti apa yang sedang diperjuangkan Partai Nasdem saat ini. Karena cukup jelas sebagai partai yang katanya akan melakukan restorasi. Pada kenyataannya Nasdem hanyalah kendaraan yang digunakan untuk ambisi seorang hipokrisi yang menjadi ketua umumnya. Bahkan dengan siasat playing victim yang dimainkannya melalui jubir Nasdem Willy Aditya secara diplomatis menyatakan siap menjadi musuh. Tidak ada masalah, sudah biasa juga Nasdem dijadikan common enemy, ujarnya. Sementara menyangkut 3 menteri yang berasal dari Nasdem yang diprediksi akan dicopot karena dinilai sudah tidak bersinergi lagi dengan pemerintah. Misalnya saja menyangkut peretasan data 1,3 miliar SIM card ponsel dan kebocoran anggaran sebesar 1 triliun lebih. Dan menyangkut pagu anggaran untuk tahun depan yang sebesar 19,7 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh Johnny G. Plate. Lalu Kementerian Pertanian yang dikepalai Syahrul Yassin Limpo yang mengimpor beras 200.000 ton di saat Indonesia sedang menggalakkan swasembada beras dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah skandal korupsi di Kementerian LHK yang dikepalai Siti Nurbaya Bakar atas izin HGU PT Duta Palma yang dimiliki Surya Darmadi yang dalam kasus ini ditaksir negara dirugikan lebih dari 78 triliun rupiah.
Dan kesemuanya itu berasal dari Partai Nasdem yang tidak sama sekali terkait atas dukungan yang diberikan Nasdem terhadap Anies Baswedan, tapi lebih kepada kinerja yang mereka miliki. Begitu juga kelompok yang menjadi pendukung Anies Rashid Baswedan yang sering mengklaim sebagai kelompok paling Islam dan intoleran terhadap inkonsistensi keyakinan Kristiani, tiba-tiba bersikap permisif dengan nama baptis yang sekarang disandang idola mereka, menjadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Yang dengan pedenya mereka mengatakan bahwa itu sikap toleran yang dimiliki Yohanes atau ARB karena mereka tetap anti pluralisme, sebuah ungkapan yang kocak bin koplak. Akhirnya saya sangat percaya pernyataan seorang Profesor Dr. Saiful Mujani MA yang mengatakan orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun dia akan makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Seperti yang penulis sebutkan di atas, kenalilah kebohongan maka akan diketahui siapa individu, kelompok atau partai yang menjadi pendukungnya. Sudah saatnya memastikan berada di kelompok mana kita? Merdeka. Bagaimana menurut Anda? Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Saya melihat betapa sangat senang, betapa sangat bahagianya Bapak Ibu. Jokowi ke katedral pigai kejang-kejang, Anies dibaptis tak sah, pura-pura tuli. Ditulis oleh Manuel dari seward.com. Natalius Pigai mengatakan bahwa Jokowi menurunkan derajat gereja dengan masuk gereja katedral saat misa Natal. Kita melihat bahwa Natalius Pigai adalah orang yang dari awal konsisten untuk menjadi kurang pintar dengan cara mengkritik tanpa logika kepada orang-orang yang nasionalis, khususnya Presiden Joko Widodo. Acara Natal adalah acara orang Kristen yang dirayakan setiap tanggal 24 atau 25 Desember di gereja. Baik umat Kristen, Katolik maupun Kristen Protestan melakukan hal ini untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dan sebagai negara yang menganut negara yang berkebutuhan dengan pengakuan agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, tentunya pemerintah harus hadir di dalam memberikan dukungan kepada acara Natal tersebut. Apalagi di tengah-tengah suasana di Indonesia yang begitu kental kecaman terorisme dan radikalisme berikut dengan insiden-insiden